Bapaknya sudah minum, tenang, lupa segala sesuatu. Maka ketika menghadapi kesulitan, menghadapi susah, senyum. Tapi dalam kehidupan kita juga harus senyum dengan tantangan. Jangan hari Rabu, Sabtu dengan Kamis, pegawai koperasi datang tagih utang, kita lari. Itu bahaya, celaka 12. Ya, tapi saya yakin sekali di sini tidak ada pegawai koperasi yang tagih utang. Amin. Iya. Karena orang-orang yang murid, orang-orang yang hebat semua. Amin. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, senyum. Ya, bahagia, sukacita, seperti para gembala. Awalnya mereka takut mendapat warta gembira bahwa hari ini telah lahir penyelamat dunia. Mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa warta yang sebesar itu disampaikan kepada mereka. Tetapi malaikat Allah meyakinkan mereka, pergilah ke kandang Betlehem. Bapak dan mama, saudara-saudari, sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu untuk datang ke kandang Betlehem. Sebab di kandang ada palungan, dan di dalam palungan itu ada roti hidup. Dialah Immanuel yang berbaring, yang datang untuk menyelamatkan kita, yang datang untuk menebus kita, yang datang untuk mengajarkan kita tentang kasih, belas kasih, dan pengampunan. Amin. Yang kedua, tentang sapaan. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga harus menyapa dengan semua orang. Kalau ke jalan lihat orang, sapa, senyum. Anak-anak anak-anak kecil, jangan ingat main HP. Panggil sama orang tuanya, main HP. Lupakan untuk senyum. Tapi ingat, walaupun demikian di mana-mana kita senyum, jangan sampai di jalan senyum nanti orang pikir kita, nanti orang takut, bahaya ini. Jangan sendiri kita bisa bahaya. Kalau kita sudah berani senyum sendiri pada saat yang sama, hendaknya dan mestinya, kalau hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, kita pun akan mampu untuk senyum dan menerima saudara dan saudari kita. Banyak sekali orang hidup dalam permusuhan yang berkepanjangan. Saudara dan saudari saling bermusuhan, bahkan sampai dengan mati. Mati dulu berdatang, jauh-jauh dia sudah teriak menangis. Pertanyaannya, waktu hidup kenapa tidak datang berdamai? Orang mati baru datang menangis. Semuanya sudah untuk yang matinya tidak bangun, mati lagi. Iya kan? Kadang-kadang kita manusia seperti itu. Selama hidupnya dia tidak mau datang berdamai. Mati dulu dia jauh. Belum lagi menangis. Tetapi waktu hidupnya dia apa? Musuh. Benci, dendam berkepanjangan. Tidak hanya antara saudara-saudari, bahkan anak-anak juga rela menelantarkan atau membiarkan orang tuanya tinggal seorang diri. Maka ada benarlah pepatah mengatakan, seorang ibu kuat dan bisa melahirkan dan membesarkan 10 anak. Tetapi belum tentu 10 anak bisa menjaga dan merawat seorang ibu. Untuk kita, anak-anak, renungkanlah itu. Apalah artinya bagi kita memiliki segala sesuatu, tetapi hidup kita tidak mampu untuk berdamai dan menjaga kembali orang tua kita yang sudah semakin, mataharinya sudah makin jam 5, itu sudah mulai kusut. Bapak dan mama, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang untuk menemui kita, menjembatani semua jarak. Ia menjadi sedekat dengan kita, seperti kenyataan hidup kita. Seperti kenyataan hidup kita sehari-hari yang paling sederhana. Ia datang supaya kita memperoleh hidup dan kehidupan itu. Ia lahir di kandang yang hina. Kandang dan palungan menjadi rumah Yesus.
menjadi tempat tinggal Yesus. Kandang menegaskan identitas, kerendahan hati, dan kesederhanaan Yesus. Palungan menegaskan kelemahan dan ketakberdayaan Yesus yang berhadapan dengan orang-orang yang di sekitarnya yang tegar hatinya, tidak mau membuka pintu ketika dia datang. Sehingga di awal perayaan tadi saya bertanya, apa makna Natal untuk kita? Apa makna Natal untuk kita? Apakah Natal itu hanya sebatas perayaan lahiriah saja? Baju yang baru, rambut yang sari seperti sampai rambut diri bonding, sehingga ketika dia jalan dengan motor, motornya duluan, rambutnya masih di belakang. Karena tarik ke belakang semua kan. Baju yang baru atau lain sebagainya. Ataukah dia masih, kita masih menyadari bahwa dia sungguh ada dan hidup di tengah-tengah kita, dalam kehidupan kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Allah sebagai bagian dari hidup kita. Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Kalau Allah hidup di tengah-tengah kita, maka dalam situasi apapun, sakit, penderitaan, kesukaran, kesulitan, pertama-tama datanglah kepada Allah, bukan kepada dukun-dukun. Kadang kita ke Tuhan Allah kemudian datang ke dukun dulu. Nanti kalau dukun bilang, oh ini kena engkau kemarin, singgah di dia punya rumah. Yang baik awal-awalnya rumah tetangga itu besi, jadi musuh. Gara-gara isi sendiri. Tapi Romo yakin di sini tidak demikian. Di sini orang beriman semua. Amin. Amin. Datanglah pertama-tama kepada Allah. Karena dialah kehidupan kita. Dialah sumber berkat kita. Dialah sumber rahmat dan damai sejahtera itu sendiri. Amin. Amin. Allah tidak mengasihi kita dengan kata-kata. Ia datang menemui kita. Dan melalui kedekatannya, Ia menunjukkan kepada kita kedalaman kasih-Nya yang lembut. Kasih itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. Maka Ia menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, supaya kita kembali kepadanya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dia datang supaya kita meninggalkan kefasikan-kefasikan. Nasihat pertama untuk keluarga-keluarga, antara suami dan istri. Ingat kembali akan janji-janji perkawinan. Lihat Yusuf dan Maria. Ketika genap waktunya Maria harus melahirkan, Yusuf setia menemani Bunda Maria. Dan akhirnya yang mereka jumpai hanyalah kandang dan palungan. Zaman sekarang, apalagi zaman HP. Kalau zaman dahulu kala anak-anak, orang tua, tanyalah orang tua yang sudah tua-tua aja. Kalau orang tua yang 2000-an, mereka sudah kenal HP. Kalau orang tua tahun 80, 70-an, itu dulu tuh zaman surat. Maka kop surat mereka apa? Mendung menanti hujan, surat menanti banjir. Dan ternyata surat itu tidak balas-balas. Kenapa? Jembatannya putus. Yang tertawa-tertawa ini pasti jembatan-jembatan ini. Iya, dulu kan pakai jembatan. Ada teman yang jembatan. Dikasih suratnya. Kalau anak zaman sekarang kan ada HP. Malam ping, ping, ping. Sayang, sayang. Emotnya panjang ke belakang. Iya. Sehingga akhirnya apa? Tengah malam, malam minggu, kalau pasarannya jarak jauh, teleponan dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Tidur pun tidak boleh. Telepon, sayang, bangun dulu. Ya, engkau hanya ditemani telepon dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Besok pagi dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam dia sayang dengan yang lain. Rugi dobel.
malam sudah tidak tidur, darah kurang, ternyata di sana dia gandeng dengan yang lain. Iya, teristimewa untuk anak-anak saya yang anak-anak muda, adik-adik saya anak muda. Ya, anak-anak muda ya, pacaran yang masuk akal sedikit anak-anak. Jangan pacaran yang tidak masuk akal. Kadang-kadang pacaran yang tidak masuk akal. Iya, kadang-kadang mau saja segala sesuatu yang tidak baik. Kembali dalam keluarga, bagaimana menjaga kehidupan keluarga. Janji perkawinan itu menjadi pegangan yang paling utama dalam membangun hidup berkeluarga. Rumah tangga itu akan memiliki damai sejahtera, mengandaikan antara suami dan istri saling mengingat akan janji perkawinan. Dulu waktu menikah janji saling menangis-menangis, kan mama toh, saya berjanji. Sehingga make upnya luntur semua karena menangis. Iya, suka dan duka, untung dan malam di waktu sehat, dan bukan hanya dalam sehat-sehat saja, ketika sakit urus sendiri, tidak. Mengapa itu mulai luntur? Karena kemudian orang berkenalan dengan media sosial. Teristimewa itu apa? HP. HP yang awalnya diperuntukkan untuk komunikasi antara jarak jauh dengan jarak jauh, sekarang yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. HP yang awalnya singkat orang kirim SMS, short message sending, artinya menjadi apa? Selisih menit selingkuh. Ada di sini mengakunya itu masih gadis, masih jomblo, padahal sudah punya cucu. Ya, ada di Kalimantan, di mana-mana. Tapi sekali lagi umat di sini tidak demikian. Amin. Ya, begitu. Kadang-kadang kita lupa akan janji yang sudah diucapkan. Yusuf dan Maria sungguh-sungguh berpegang teguh pada janji yang sudah mereka ikrarkan kepada Allah melalui malaikat yang datang menampakkan diri. Ketika Yusuf berkeinginan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, malaikat datang kepada Yusuf mengatakan, "Hai Yusuf, kuatkanlah hatimu, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya itu adalah dari Roh Kudus." Demikian pun hidup kita antara suami dan istri. Ketika kalian sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus hidup, tumbuh tinggal dalam kehidupan perkawinan dan keluarga kalian, keluarga akan menjadi dan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Saudara dan saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu marilah kita berjuang dan berusaha di hari raya Natal ini sambil bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apa makna Natal bagi diriku? Apa makna Natal bagi keluargaku? Apakah damai sejahtera Allah itu sungguh tinggal dalam hatiku, sungguh tinggal dalam keluargaku, sehingga saya boleh membagikan damai itu kepada orang lain? Dan kalaupun di antara kita, teristimewa diri kita masing-masing, masih belum berdamai dengan orang lain, apa yang mesti kita lakukan? Jangan sampai ketika kita merayakan Natal hanya baju di luar yang baru, tetapi baju hati kita masih tetap yang lama. Jika itu terjadi, sia-sialah dia yang 2024 tahun yang lalu datang mengunjungi kita, relalah di kandang yang hina dengan bau-bau kotoran, kalau kita masih tetap tinggal di manusia yang lama. Justru sebaliknya, setiap kali kita merayakan Natal, kita pun harus berbenah diri supaya sungguh-sungguh menjadi pembawa damai bagi orang lain. Damai sejahtera di bumi, rumah kita bersama. Hendaknya dan kiranya rumah Anda kalian diliputi oleh damai sejahtera berkat perayaan kudus dan perayaan suci ini. Selamat Hari Raya Natal, kiranya damai Tuhan menyertai hidup dan keluarga Anda kalian semua. Tuhan memberkati.